Oke, hari ini mau belajar dengan ChatGPT. Kita coba ya, beberapa hal yang saya rasa bermanfaat sih. Nih, scroll ke atas dulu. Tadi ini udah sempet diskusi sama ChatGPT ya, tentang perbedaan antara misalkan SEM sama PLSM, terus bedanya ARDL dan ECM. Nah ini menurut saya kalau ChatGPT ini ditanyakan kayak metodologi, kayak kita belajar eh apa namanya tahapan-tahapan yang itu perdebatannya kayaknya sedikit ya, artinya bukan kayak tentang isu tentang agama atau isu tentang banyak orang yang menilai gitu. Kayaknya ini yang objektif menurut saya lumayan dan membantu kita untuk mempercepat pemahaman tentang apa itu sesuatu yang ingin kita cari. Jadi saya jadi sini kayak diulang lagi. Ya tetap perlu belajar ya, tapi ini buat pemahaman awal lumayan banget. Oke. Jadi di sini saya tadi nanya apa itu bedanya PLSM atau partially square dan apa bedanya antara SEM atau structural equation modeling. Jadi ternyata ada dua menurut ChatGPT, ada PLSM dan covariance based SEM. Nah, ini bedanya dijelasin kalau untuk partially square atau PLSM, dia lebih cocok kepada variabel yang eh, hubungannya tuh sudah jelas dan saling berkorelasi gitu. Contohnya kayak misalkan theory of planned behavior ya, antara behavior terus norma subjektif terus apa lagi PBC dan sikap itu sudah diuji berulang-ulang kali, jadi korelasinya sudah ada begitu. Nah ini pakai PLSM lebih cocok. Tapi kalau misalkan CBSM atau yang biasa orang bilang cuma SEM aja, ini kayak menunjukkan pengaruh nggak langsung. Jadi misalkan ada apa namanya sebuah variabel ya di sini, contohnya apa sih bedanya, contoh penelitiannya di sini. Kalau yang PLSM ini dia variabel eksogen seperti harga, kualitas produk dan branding dapat berkorelasi satu sama lain. Kan kita tahu ya harga itu pasti juga menggambarkan kualitas ya, terus juga branding juga berkaitan dengan harga. Tapi kalau misalkan CBSM ini dia lebih kepada kayak misalkan eh ukuran proyek, kualitas manajemen proyek dan dukungan pemerintah memiliki pengaruh tidak langsung terhadap variabel endogen seperti keberhasilan proyek. Keberhasilan proyek itu kan sebenarnya kalau dilihat dari struktur internalnya, misalkan itu kan dari orang yang bekerja di sana, bahan materialnya dan seterusnya ya. Tapi ini ada faktor eh apa namanya pemerintahnya di situ. Nah itu kan berarti kan agak jauh sebenarnya. Nah itu dilihat dari namanya base-nya kovarian ya. Jadi kovarian itu apa? Saya nggak ngerti nih, kan saya tanya lagi. eh Nah ini kalau misalkan nggak yakin gimana saya tanya lagi juga. Kovarian itu apa sih? Kovarian itu adalah eh, ukuran yang mengukur arah dan kekuatan hubungan antara dua variabel secara simultan. Ya menurut ChatGPT. Artinya kedua variabel cenderung bergerak dalam arah yang berlawanan. Kalau negatif, tapi kalau misalkan positif dia eh, linear gitu ya. Terus saya ingat ada yang namanya varian. Nah, varian itu apa sih ya kan? Saya tanya lagi. Varian dan covarian itu adalah dua konsep yang terkait dalam statistik, namun keduanya berbeda dalam arti dan fungsi. Kalau varian itu kayak lebih ke penyimpangan. Kalau covarian itu varian digunakan untuk mengukur seberapa jauh ya satu variabel tersebar di sekitar rata-rata. Sementara covarian digunakan untuk mengukur hubungan linier antara dua variabel, seberapa erat hubungan antara variabel. Jadi berjalan begitu. Dua dua data saling bersamaan berjalan atau berlawanan arah. Tapi kalau misalkan varian tuh dia ada data, dia di tengah-tengahnya itu namanya yang tersebar di antara tengah-tengah itu namanya varian. Varian lebih mirip ke penyimpangan ya, saya tanya lagi. Iya, varian memang mirip dengan penyimpangan. Ternyata menurut dia varian uh, penyimpangan adalah akar dari varian gitu. Jadi kesimpulannya adalah
untuk menggunakan ChatGPT ini buat kita tahu eh apa eh pengalaman dasar atau pengetahuan dasar terkait teknis ya yang eh tidak banyak kontroversinya. Kayaknya ini lumayan banget buat kita mempercepat pembelajaran. Jadi setelah ini baru kita baca lagi apa referensi. Misalkan kita tanya apa referensi utama untuk belajar PLSM dan CBSM. Dia langsung generate banyak buku, tapi dia nggak bisa download ya. Kita cuma bisa tahu aja, nanti kita cari sendiri gitu. Ini bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi eh, lumayan banget untuk up skill pengetahuan basic. Oke, alright, ini beberapa buku yang disarankan. Oke dah, thank you. Oh ya, loginnya gimana? Loginnya caranya gini aja, gampang. Chat GPT login, klik aja di sini chat GPT, sign up kalau belum, login kalau udah. Jadi ntar pakai Google, bisa masukin Google kayak gitu. Nanti muncul tampilannya akan seperti ini. Ini beberapa eh, pertanyaan yang saya kemarin tanyakan. Semoga semakin baik chat GPT ke depannya.